Lihatlah pribadinya, lihatlah hatinya. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang ditulis oleh Pak Jarod Hadianto, Unit Naskah dan Penerbitan Lembaga Biblika Indonesia. Andreas adalah satu dari 4 murid pertama Yesus di samping Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia dipanggil bersama Petrus ketika sedang bekerja menangkap ikan di Danau Galilea. Saat itu reaksi dua bersaudara ini sangat mengherankan. Tanpa banyak cakap, panggilan Yesus langsung mereka penuhi. Pekerjaan sebagai nelayan ditinggalkan, mereka pun mengikut Yesus untuk menjadi penjala manusia. Apanya yang mengherankan? Dalam penuturan Injil Matius, Yesus saat itu belum melakukan apa-apa. Ia baru saja mulai berkarya, belum terkenal, juga belum mempunyai nama besar. Pemanggilan murid-murid pertama boleh dibilang merupakan langkah awal Yesus sebelum ia berkeliling ke berbagai tempat untuk mewartakan Injil. Karena itu sungguh aneh bahwa Andreas dan yang lain langsung setuju menjadi muridnya. Mengapa mereka mau mengikut orang yang baru saja mereka kenal? Tanpa harus melihat mukjizat yang dikerjakan Yesus, Andreas dan kawan-kawan tampaknya sudah menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang istimewa. Kesadaran tersebut membuat mereka bersemangat untuk bergabung bersamanya, bekerja keras mendukung karya-karyanya, serta kelak melanjutkan tugas pengutusannya. Belajar dari Andreas, hendaknya kita tidak mengikut seseorang atau menaruh kepercayaan kepada orang tertentu atas dasar nama besar atau hal-hal hebat yang dilakukannya. Lihatlah pribadinya, lihatlah isi hatinya yang paling dalam. Dari situ kita akan tahu apakah dia pantas didukung karena mengupayakan kebaikan bersama atau sebaliknya. Lebih baik dijauhi karena tampaknya hanya peduli kepada kepentingannya sendiri. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga
serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.